Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dulur-dulurku kabeh, teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Gus Afid. Nah, ini aku lagi di depan mobilku ya, teman-teman. Nah, ini kemarin banyak yang komen diminta review mobilnya. Nah, masalahnya kan ini bukan mobil Jepang ya, ini Ford Fiesta. Kan teman-teman juga tahu bahwa pabriknya Ford Fiesta kan sekarang sudah tidak ada di Indonesia lagi. Nah, ini yang mungkin menjadikan pertanyaan bagi teman-teman semua, bagaimana soal perawatannya, bagaimana soal biayanya, apakah ini masih kita kesulitan merawatnya atau enggak. Nah, ini nanti mau saya jelaskan di sini. Jadi kebetulan pakai Fiesta ini aku sudah 2 kali ya, 2 kali. Yang pertama warnanya telur asin ya, terus yang kedua saya tukar pakai yang warna merah ini. Oke, mau saya review semuanya mulai dari luar sampai dalam. Cek tidak. Ini aku liatin dari depan dulu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Bentuknya sebenarnya tidak jauh beda sama Toyota Yaris atau sama Honda Jazz ya. Kebetulan tiga-tiganya aku pernah pakai juga, Yaris juga pernah pakai, Jazz juga pernah pakai. Jadi sedikit banyak tahulah yang paling enak yang mana, yang paling nyaman yang mana. Nah, ini saya lihatkan dari samping. Nah, ini yang dari belakang. Nah, ini dari samping kiri. Ini Fiesta tipe trendy ya. Fiesta itu jadi ada 2, ada yang tipe trend, ada yang tipe S. Nah, kalau yang tipe S itu yang cc nya 1500, kalau ini 1400 ya. Yang membedakan cuma masalahnya di jok aja sama di ini, di spoiler ini ya. Yang ada di spoiler ini, kalau yang tipe S nya agak panjang dikit. Nah, itu. Nah, ini mau saya kasih lihat dalamnya dulu. Nah, ini dalamnya, kondisi tahun 2012 ya. Ya, masih lumayan bagus lah, belum ada yang baret-baret. Karena mobil ini ya, mobil alhamdulillah ya terawat ya. Nah, ini CD. Nah, ini tempat biasanya kalau aku ngevlog dalam mobil ini ya. Tuh. Nah, ini juga ada laci. Ini yang unik lagi, di bawah sini juga ada laci, teman-teman. Nah, nah, ini yang di mobil-mobil sekelas ini tidak ada ya. Nah, ini ada lacinya ini ya. Nah, tuh. Ini, nah, dashboardnya ini beda bahannya. Mobil Amerika sama mobil Jepang itu jelas beda ya kualitasnya. Eropa, Amerika itu pasti beda. Ini keras banget, tebel banget ya. Beda kayak yang dipunyanya Honda sama punyanya Toyota, itu beda banget ini untuk dashboardnya ya. Nah, ini untuk model setirnya, meskipun ini tahun 2012 masih tergolong lumayan lah, tidak terlalu jadul banget. Nah, tidak terlalu jadul banget lah untuk ukuran city car ya. Kalau untuk masalah fitur-fitur ya hampir sama. Kalau fitur ini justru lebih lengkap ketimbang fiturnya Jazz sama Yaris. Cuma ini masalahnya harga turun. Ini cuma harganya, ini kenyamanan nomor 1 nyamannya untuk sekelas ini.
cuma harganya memang murah. Nah ini yang dengan harga di bawah 100 juta kita sudah dapat mobil mewah Amerika sing tumpakane kinyis-kinyis, enak banget ya ini ya, dinaiki enak banget, tidak goyang. Ini masuk ke ruang belakang ya. Nah ini joknya juga sama ya, sama kayak mobil-mobil sekelas city car yang lainnya, sama, tidak ada jauh beda. Nah ini sekarang kita masuk ke bagasi. Nah sama ya. Nah ini kebetulan masih berantakan ya, ini ada sepatu. Nah ini bagasinya juga cukup luas, lumayan ya, untuk naruh barang juga sudah lumayan cukup. Nah ini oke. Jadi sebenarnya saya mereview ini karena saya bukan ahli otomotif ya, jadi kurang begitu memahami. Cuma ini karena berdasarkan pengalamanku, karena aku pakai ini sudah lebih dari 2 tahun dan sudah 2 kali ganti mobil jenis ini ya, dengan yang sama, cuma tahunnya tidak berbeda ya. Sing pertama tahun 2011, sing kedua ini ganti lagi tahun 2012. Nah kenapa saya tetap pakai Fiesta, karena dengan harga yang murah di bawah 100 juta tapi kita sudah dapat rasa kenyamanan. Nah nyaman dan enak. Nah ini peleknya sudah tak ganti, ini pelek ukuran 16 ya, itu pelek ukuran 16. Nah ini yang banyak jadi pertanyaan bagi teman-teman, bagaimana soal perawatannya ya kan. Nah alhamdulillah ya, soal perawatan sebenarnya Fiesta itu cuma kadang orang itu kan kalau mobil Eropa, mobil Amerika kayak gitu kan, wah pasti takut semua kan. Nah nanti spare partnya mahal, ininya mahal. Sebenarnya enggak seperti itu. Jadi onderdilnya Fiesta itu pun juga jarang yang rusak ya. Jadi kualitas barangnya memang lebih kuat. Nah itu kan. Kalau biaya untuk biaya bulanan ya hampir sama, kita cuma ganti uli rutin, ganti uli mesin sama apa ya, paling sekitar 450-an lah, 350 450 sekitar itulah, nanti kalau ada tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi ya enggak, kalau ada, kecuali ada spare part yang rusak. Cuma alhamdulillah saya selama pakai ini 2 kali pakai ini tidak ada kendala dan tidak ada masalah yang vital di mesin atau di apa. Cuma kemarin teman saya ada itu yang biasanya memang rawan rusak di Fiesta itu adalah selang radiator sama tutup radiator, dan itu pun saya kira juga wajar karena memang pemakaian selama mungkin 3 tahun lah, itu selang kan yang harus diganti. Ini saya lihatkan dulu, saya buka kapnya dulu ya. Ini ya, yang biasanya gampang rusak itu kan ini. Cuma ini saya juga belum pernah ngalamin kerusakan di tutupnya. Terus sama selang-selang ini, tapi saya kira mobil apapun juga hampir sama kan, selang kayak gini kalau memang sudah berumur 3 tahun atau 4 tahun, nah pastilah itu waktunya ganti, karena ini kan untuk aliran panas kan. Nah ini selangnya, cuma selangnya radiator ini kalau rusak nggak bisa diganti dengan selang-selang yang lainnya, jadi pasti harus minta ganti yang ori. Nah, kemarin teman saya kebetulan baru 3 hari ini, cuma memang di daerah-daerah nggak pasti ada spare part ini, jadi nggak kesulitan sih. Cuma misalkan kita order di Surabaya atau neng Jakarta ya wis pasti datang. Kalau ini kebetulan di Blitar, jadi orderin di Jakarta, di Surabaya 3 hari ya sudah sampai, barang sudah bisa dipasang lagi. Kemarin untuk selangnya ini kan ada 3 atau 4 macam itu ya, itu sekitar 1.200.000 kalau tidak salah itu ya. Tapi itu memang pemakaian sudah 4 tahun ya, 3 tahun ya, jadi ya wajar itu kalau memang itu sudah rusak kayak gitu. Jadi buat teman-teman
yang kurang tahu, kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau untuk mobil di harga di bawah 100, semisal kita ketimbang mau beli Avanza, itu mau jelas mobil niaga, wis beli tinggi charteran, beli Xenia, kan mending ini lebih gimana ya, secara kasarannya lebih bergaya ini ketimbang Avanza. Kita naik Xenia kan kayak gitu kan, dengan harga yang murah dan kenyamanan juga nyaman. Ini sekelas nyamannya sama Jazz sama Toyota Yaris sama, gak jauh beda. Justru cuma kenyamanan lebih nyaman di ini karena beratnya ini, bobotnya itu lebih berat, jadi tidak dinaiki, ditompaki lebih anteng, lebih enak loh teman-teman, lebih enak nih dalan, lebih enak anteng, ndak masalah rewel-rewel juga ndak, alhamdulillah. Jadi cuma mungkin teman-teman yang belum tahu ya, ada kabar sing nanti perawatannya gimana, nah terus purna jualnya bagaimana ya. Kalau masalah purna jual lah, kita belinya murah pasti kita jualnya kan juga murah ya kan. Itu aja sebenarnya, nggak yang gimana-gimana. Kalau masalah STNK ya sama lah, 2.300.000 untuk biaya suratnya. Nah ini kebetulan platnya juga masih B ya. Nah ini belum tak balik nama, nggak tahu ini nanti rencana juga mau pengen ganti lagi yang tahun lebih muda, sing tahunnya rada 6 ya. Nah saya kira penjelasannya cukup ya teman-teman. Kemarin yang minta untuk direview Fiestanya, nah nanti teman-teman bagi yang kurang jelas atau nanti khawatir spare part bagaimana atau nanti mau belinya bagaimana sing kurang jelas, sampean tulis di komentar pasti tak balas ya kan. Kayak saya pakai ini sudah dua kali. Jadi yang pertama itu yang saya utarakan tadi pakai telur asin, yang kedua yang warna merah ini. Jadi kenapa saya ternyata panggah tuku Fiesta, nah karena ya Fiesta itu ditumpaki enak, nyaman, harganya juga murah. Nah ini tahun 2012 dibelikan Jazz juga tidak dapat harga di bawah 100. Nah iki pun tinggi, misalkan dibuat kemana-mana buat silaturahmi, buat main juga sih mending sih masih punya ya sisi lain sih enak lah, sih pantas lah dipakai, sih pantas untuk sekelas bukan mobil mewah lah ya, sekelas bukan mobil mewah, seharga mobil di bawah 100 jutaan lah, masih pantas lah untuk kita ya kan, untuk kita enak ya. Cuma yang masalah orang-orang kan masalahnya di perawatan. Nah misalkan untuk purna jual ya, jual juga nggak terlalu sulit. Kalau memang jualnya kita misalkan kita dapat 90 atau 80 ya pastilah kita turun sekitar 5 jutaan sampai 6 juta lah nanti kita jual, atau paling banter maksimal turun juga 10 juta ya wis, itu harga wajar lah. Jadi bukan nanti kalau wah nanti wis tukune Fiesta angko harganya mudun anjlok ya, nggak mungkin harga turun sampai 30 juta 20 juta kan nggak mungkin. Namanya mobil second pasti turunnya nanti sekitar 5 juta sampai 10 juta, lihat kondisi barangnya bagaimana, perawatannya bagaimana, kan kayak gitu ya kan teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu, kalau memang pengen beli ya kita lihat dulu, yang penting barangnya cocok, masih bagus, masih fit, insya Allah Fiesta tidak ada masalah. Untuk bengkelnya semua sekarang sudah banyak yang bisa ya, karena untuk restart untuk apa itu bengkel-bengkel sekarang, untuk bengkel Matic ini Matic ya. Nah, jadi ini Matic. Jadi untuk bengkel-bengkel Matic sekarang juga sudah menjamur banyak banget di seluruh daerah ada ya kan. Nggak harus pakai ke dealer resmi, jadi nggak kebingungan sekarang misalkan dealernya Ford sudah pergi dari Indonesia, terus kita bingungan nanti perawatannya bagaimana, spare part bagaimana, nggak ada kesulitan. Apalagi sekarang sistemnya sistem online ya kan, tinggal online klik 2 hari 3 hari barang yang penting sesuai dengan ukuran tipe ini pasti nyampe, sudah selesai, tidak ada sulitnya. Dan bengkel pun sekarang alatnya bengkel ya juga sudah baik semua sekarang. Untuk
setting maticnya, komputernya semua sudah lengkap semua. Jadi kita nggak usah terlalu yang bingung-bingung bagaimana ini. Kalau soal kenyamanan, soal harga, Fiesta bisa diadu dengan kompetitor yang lainnya. Cuma untuk pernah jual memang ini harganya, kalau mau cari harga ya nyari yang harga mahal ya Honda ataupun Toyota Yaris, itu yang harga mahal. Kalau yang harga murah tapi kenyamanan dipakai juga masih enak, sih pantas, ya belilah Fiesta. Oke, saya kira cukup sini ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe monggo di subscribe. Saya ucapkan, yang sudah subscribe saya ucapkan semoga rezekinya lancar. Oke, sekali lagi yang nanti yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.